Halo geng, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini mari kita bahas film bergenre action asal Korea Selatan, menceritakan tentang seorang gangster yang dikhianati oleh bosnya sendiri. Ceritanya berawal di Seoul, Korea Selatan. Terlihat seorang gangster bernama Tae-gu diperintah bosnya untuk mendatangi markas gangster lawan. Kunjungan ini guna menyelesaikan masalah perebutan lahan bisnis antar gangster. Bos dari geng sebelah bernama Doh akhirnya bersedia damai dan masalah ini dianggap telah usai. Sukses menjalankan misi dari bosnya itu, Tae-gu pun segera bergegas menuju rumah sakit untuk menjemput kakaknya dan keponakannya yang baru saja pulang rawat inap. 몇 시냐 지금? 삼촌이 너무 일이 많아가지고 미안해. 야, 뭐 나랑 일하냐? 깡패들 원래 놀고 먹는 게 일 아니야? Karena kebetulan besok adalah hari ulang tahun Ji-eun, ponakannya itu, Tae-gu berniat memberi kejutan geng. Tapi sebelumnya dia menyuruh kakak dan keponakannya untuk pulang duluan dengan diantar oleh anak buah Tae-gu. 뭐야? 야, 무슨 지은아 뜯어봐. 삼촌한테 감사합니다. 인사해야 뜯어. 여기 밑반찬 해놓을 테니까 저한테 집에 들렸다고 가. 뿌려. 비올때 조심해라. Sementara Tae-gu sendiri masih ada urusan yang harus diselesaikan, yaitu melunasi biaya rumah sakit kakaknya. Namun di sini betapa terkejutnya Tae-gu ketika dokter yang menangani kakaknya itu mengatakan bahwa umur kakaknya Tae-gu tak akan lama lagi. 그럼 저희 누나 얼마나 남은 건가요? Sempat syok mendengar hal ini, Tae-gu pun mencoba tegar dan bergegas menebus obat untuk kakaknya. Namun di saat ia tengah antri di apotek rumah sakit, dirinya mendapatkan kabar dari anak buahnya bahwa mobil yang dikendarai kakaknya dan keponakannya mengalami kecelakaan akibat tabrak lari. Alhasil nyawa kakak dan keponakannya itu tak terselamatkan. Esoknya upacara pemakaman kakak dan keponakannya Tae-gu berlangsung hikmat. Tak berselang ikut datang melayat yaitu bosnya Tae-gu bernama Yang. Si bos turut berduka dan mengucapkan bela sungkawa sembari memberikan informasi terbaru mengenai fakta kecelakaan ini. Yang memberitahu pada Tae-gu bahwa otak dari tragedi tabrak lari ini adalah Doh, pemimpin geng sebelah. Mendengar kabar ini, Tae-gu jadi emosi. Spontan saja ia meminta izin pada bosnya untuk menghabisi Doh hari itu juga. 솔직히 형님도 원하시는 거 아닙니까? Menjelang malamnya, Tae-gu pun membuat janji dengan Doh untuk ketemuan di pemandian kota geng. Doh pun tanpa ragu mengiyakan ajakan pertemuan ini sebagai bentuk perdamaian. Namun di saat mereka lengah, Tae-gu yang terbakar emosi tak segan menghabisi Doh dan anak buahnya. Akibat penyerangan ini, maka perang antar gangster kembali bergejolak. Dan inilah Night in Paradise.
Esoknya, setelah berhasil membalaskan dendam keluarganya, Taegu diberi perintah oleh Yang untuk segera bersembunyi ke Pulau Jeju selama seminggu. Sebelum nantinya ia akan menjalani kehidupan baru di Vladivostok, Rusia. Sang bos sudah menyiapkan identitas baru untuk Taegu dan sejumlah uang cash untuk jaga-jaga. Dan setibanya nanti di Pulau Jeju, rencananya Taegu akan singgah sementara di rumah kenalan bosnya ini bernama Kuto. Berangkatlah Taegu ke Pulau Jeju naik pesawat hari itu, geng. Sampainya Taegu di bandara Pulau Jeju, ia dijemput oleh keponakan Kuto bernama Jaeyeon. 그쪽 마중 나온 사람이겠죠? 따라오세요. Tibanya di rumah Kuto, ia disambut hidangan makan malam dan Taegu diharapkan tetap bersembunyi untuk seminggu ke depan di Pulau Jeju. 언제까지 있으래? 일주일 정도라고 했는데. Cerita beralih pada bos Yang. Malam itu kabar buruk sampai ke telinganya, geng. Rencana yang ia susun menjadi kacau balau ketika mendengar kabar bahwa Do berhasil selamat dari serangan Taegu di pemandian. Meski demikian, Do sendiri saat ini tengah kritis di rumah sakit. Dan tiba-tiba ponsel Yang pun berdering panggilan telepon dari tangan kanan Do bernama Ma. 그 안에 뭐가 들었는지 내가 널 산채로 갈라서 Terlihat Ma dan semua anak buahnya bersumpah akan membalaskan dendam bosnya pada Yang. 지금 어딨냐 그 시발 새끼들. Ancaman ini tak main-main, geng, sebab Ma menunjukkan bukti nyata ancamannya itu dengan mengirimkan potongan telinga anak buah Yang yang berhasil ia tangkap. Ketakutan mendapatkan ancaman ini, esoknya Yang menemui gangster paling berpengaruh di Korea Selatan bernama Park untuk mendamaikan dirinya dengan Ma. Di sana keduanya mencari solusi untuk masalah ini. Kita kembali sejenak pada Taegu nih. Ketika dirinya hendak jalan-jalan pagi di sekitar rumah, betapa kagetnya ia ketika menemukan Jaeyeon pingsan di mobil. 저기요. Bersama Kuto, mereka segera membawa Jaeyeon ke rumah sakit. Dan setelah menjalani pemeriksaan medis, faktanya Jaeyeon ini tengah sakit keras, geng. Dan dokter menvonis bahwa umur Jaeyeon tidak akan bertahan 1 bulan jika tak segera dibawa berobat ke Amerika Serikat. 우리 재현이 미국 가서 수술시킬 거야. Dan cerita kembali pada perselisihan antar gangster. Yang dan Ma akhirnya dipertemukan dalam satu meja oleh Park untuk berdamai. Namun Ma yang masih menaruh dendam tak sudi untuk melakukannya. Alhasil Park pun punya ide agar keduanya bisa berdamai lagi, geng. Park menyarankan agar keduanya bekerja sama untuk menangkap pelaku sebenarnya penyerang Do, yaitu Taegu. Maka semuanya akan dianggap impas. Merasa tak ada jalan damai lain, akhirnya Yang setuju dengan ide dari Park ini. Dirinya terpaksa mengkhianati Taegu, anak buahnya sendiri. Dan singkatnya, rombongan gangster segera menuju Pulau Jeju untuk menangkap Taegu. Kali ini cerita beralih pada Kuto. Menyadari bahwa keponakannya butuh biaya besar untuk berobat ke Amerika Serikat, dia rela kembali ke jalan kriminal dengan menjual senjata api selundupan dari Rusia, geng. Namun ketika tengah bertransaksi dengan gangster setempat, tiba-tiba dirinya dikhianati oleh pelanggannya dan terjadilah baku tembak. Tentunya Taegu dan Jaeyeon yang baru saja pulang dari rumah sakit terkejut melihat baku tembak ini. Menyadari bahwa rumah Kuto kini sudah tidak aman lagi, Taegu terpaksa membawa Jaeyeon yang tengah berduka atas kematian pamannya untuk segera pergi dari sana.
Singkatnya, keduanya pun memutuskan untuk singgah sementara di penginapan yang tidak begitu jauh dari TKP. Disitulah akhirnya Taegu dan Jaeyeon menjadi akrab akibat tragedi ini. Keduanya pun saling jujur mengenai jati diri masing-masing. Selang esok paginya, tak disangka Taegu mendapat kabar bahwa bosnya telah menyusul ke Pulau Jeju untuk sama-sama pergi ke Vladivostok, Rusia, yang menyuruh Taegu untuk menjemputnya di bandara setempat. Namun ketika Taegu hendak pergi ke bandara, dirinya dicegah oleh Jaeyeon yang punya firasat buruk. Dengar firasat Jaeyeon ini, anehnya Taegu malah tetap nekat pergi ke bandara, geng. 금방 다녀올게. Dan setibanya ia di bandara, Taegu mendapat telepon dari Jin Sung, anak buahnya yang kemarin dipotong kupingnya oleh Ma. 야, 이 새끼야, 너 어떻게 된 거야? 왜 계속 연락을 안 받아? Jin Sung mengabarkan bahwa Yang telah mengkhianati mereka dan berniat menangkap Taegu untuk dibunuh. Tentunya mendengar kabar ini, Taegu segera kabur pastinya. Meski demikian, posisinya tak sengaja terlacak oleh anak buah Ma. Kejar-kejaran pun terjadi. 야, 어디가? 야! 빨리 가! 빨리! Singkatnya, Taegu yang berhasil lolos dari kejaran anak buah Ma langsung balik lagi ke penginapan untuk menjemput Jaeyeon. Namun justru Jaeyeon yang merasa bersalah pada pamannya telah nekat kembali ke TKP untuk menguburkan paman Kuto dengan layak. Alhasil Jaeyeon tertangkap anak buah Ma untuk dijadikan sandera. Tak berselang, Taegu pun mendapat telepon dari Ma bahwa Jaeyeon dan Jin Sung anak buahnya telah ditangkap. Jika Taegu tak segera menyerahkan diri, maka keduanya akan dihabisi. 와도 죽고 안 와도 죽고. 그래, 간다. 내가 갈게. 그 여자애랑 진성이는 살려주는 거다. Merasa bersalah karena telah menyeret Jaeyeon dan Jin Sung ke dalam masalah pribadinya, akhirnya Taegu rela menyerahkan diri agar Jaeyeon dan Jin Sung anak buahnya dibebaskan. 박태구 씨발 새끼야. Tidak ingin disangka sebagai otak dari penyerangan Doh, tiba-tiba Yang menghajar Taegu hingga babak belur. 아주 씨발 더 쳐맞았지. Dan sebagai hadiah perpisahan sebelum Taegu dieksekusi mati, Ma memberitahu fakta sebenarnya bahwa pelaku tabrak lari kakak dan keponakan Taegu adalah Yang, bosnya sendiri. 네 누나 차 사고 말이야. 양세자, 우리가 안 그랬어? 진짜. Menurut kesaksian dari Ma, alasannya yaitu Yang khawatir jika Taegu suatu saat mengkhianatinya dan membelot bergabung ke geng mereka. Mendengar hal ini, emosi Taegu pun memuncak. Disitulah ia dipersilahkan oleh Ma untuk menghajar Yang, bosnya itu. Namun tak disangka, Ma yang melihat Yang hampir mati tiba-tiba sengaja mengadu domba keduanya agar saling bunuh dengan memberikan pisau.
merasa telah cukup memberikan Taegu kesempatan untuk balas dendam. Belum sampai yang terbunuh, Taegu pun segera dipisah dan dieksekusi mati duluan oleh Ma dan anak buahnya. Dalam keadaan sekarat itulah dengan kejinya yang tega menghabisi Taegu dengan menghujam pisau ke lehernya. Dan tentu sesuai janji mereka pun membebaskan Jaeyeon dan segera membakar TKP agar semua bukti pembunuhan lenyap, gengs. 그만 하라고 이 개새끼야. Keesokannya, menyaksikan kematian Taegu dan pamannya secara langsung membuat kejiwaannya terganggu. Disitulah Jaeyeon punya niatan untuk balas dendam. Bermodal senjata api dagangan sang paman, Jaeyeon nekat mendatangi kedai tempat Ma dan anak buahnya sarapan pagi untuk membantai mereka. 오이씨, 이게 누구야? 아이고, 그냥 우리 합석할까? Usai membantai Ma dan anteknya, Jaeyeon yang sadar bahwa umurnya sudah tidak lama lagi karena digerogoti penyakit ganas memutuskan bunuh diri di pantai untuk menyusul Taegu dan pamannya ke alam baka. Dan cerita pun selesai, geng.